kejahatan seksual terhadap anak-anak terjadi di mana-mana, terus berkembang, tidak berkurang. Begitulah kekerasan seksual. Kita biarkan menimpa anak-anak kita. Kita biarkan hari demi hari mengepung kehidupan mereka dalam kegelapan, kecemasan dan rasa takut. Membiarkan nyeri menebar menyiksa tubuh dan sanubari mereka, menyeret mereka ke liang kubur. Aku tidak sanggup menjelaskan kejahatan model apa ini, kecuali dia kebiadaban. Aku bahkan tidak sanggup membandingkannya dengan binatang. Aku tidak sanggup menganalogikannya, terutama ketika aku harus bicara tentang negara. Karena kepada siapakah anak-anak Indonesia harus berlindung? Tapi yang aku tahu, kejahatan seksual adalah perdagangan di Republik ini. Diperdagangkan dan memberi keuntungan ke banyak pihak dan negara membiarkan. Dan anak-anak itu adalah anak-anak Indonesia. Anak-anak kita yang oleh perintah konstitusi harus dilindungi negara. Tapi perlindungan seperti apakah yang bisa diberikan negara pada anak-anak Indonesia? Apabila hampir seluruh penyelenggara negara lebih suka memberi kepuasan pada mafia investor asing dan secara sadar mengabaikan kewajibannya melindungi rakyat setidaknya dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu sendiri adalah bentuk kekerasan terburuk yang diberikan negara bagi anak-anak bangsanya. Itu bentuk kekerasan yang kalian tanamkan pada anak-anak di Lumajang. Ketika kalian membiarkan Salim Kancil mati di gilas kepentingan investasi. Sama seperti kalian membiarkan asap selama berbulan-bulan hingga hari ini mengepung kehidupan rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Membiarkan ribuan anak-anak Indonesia terserang sesak dan penyakit, tidak sekolah dan sebagian meregang nyawa. Sama seperti kekerasan yang selama puluhan tahun menjadi tontonan di Jatigede, di Rembang, di Mesuji, di suku Anak Dalam. adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.
Tadi aku mendengar suara merdu anak-anak bernyanyi. Aku mendengar suara itu perlahan sumbang dan hilang. Kemana anak-anak itu sekarang? Aku memasuki desa-desa mencari. Di kaki lima, di persimpangan dan sudut-sudut pasar. Aku melihat anak-anak berlari sambil memalingkan muka, menangis kebingungan, tak menemu rumah dan pintu sekolah. Aku berpaling marah. Aku menyambangi kota-kota besar ingin melihat kaum muda menarikan hidup dan menaklukkan peradaban lagi-lagi yang kusaksikan wajah kemiskinan mengintai di mana-mana. Jalan-jalan raya padat antrian pengangguran alun-alun memekik menolak perbudakan pedagang kaki lima, gas air mata, dan tembakan peringatan. Ketika kematian sudah menjadi satu-satunya jalan bagi rakyat berhenti dari rasa sakit. Ketika keteduhan hutan telah terkoyak dan menganga, nyawa-nyawa meregang di sela-sela pebukitan, peluru panas mengejar-ngejar pencari keadilan, terusir dan mati. Itu saat terbaik untuk berhenti dan memastikan hasrat. Itu saat memutuskan apakah kita akan mati dengan harga sepadan atau kita akan mati digilas kemunafikan. Aku tidak percaya keadilan itu ada. Aku tidak percaya kebenaran itu nyata. Aku tidak percaya kebebasan itu milik manusia. Aku tidak percaya kecuali aku melihat dan menyentuhnya. Ketika kalian memalingkan muka dari rakyat dan memilih mengabdi pada pemodal asing, membiarkan rakyat berbaris sepanjang sejarah sambil mengacung-acungkan belati, memekik-mekik memanggil negerinya demi Allah, aku tidak akan diam. Aku akan melawan. Kalian boleh mengepungku dengan hujat dan fitnah. Kalian boleh mengerahkan intel-intel, mengawasi tiap langkahku, dan memerintahkan pasukan kalian mengarahkan moncong senapannya ke dadaku. Aku tidak takut. Aku akan menggerakkan rakyat. Aku akan mengajak mereka memekik dunia, bahwa mulai hari ini bangsa ini tidak lagi diperjualbelikan. Bangsa ini tidak lagi tunduk pada bombardir hutang dan mitos-mitos ekonomi yang selama ini kalian mainkan. Mulai hari ini, bangsa inilah yang akan menentukan nasib dan keinginannya, dan akan membuktikan pada dunia bahwa hidup bukan cuma kehendak untuk berkuasa, melainkan hak mendapatkan keadilan dan persamaan.